Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya dengerin novel. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan melanjutkan novel yang berjudul Harapan Mentari bab 2. Semoga suka dan selamat mendengarkan. Aku menangis dalam doa, meminta ampunan atas dosa-dosa kepada Robku. Dunia terasa hening, di mana orang-orang tengah terlelap. Dan aku paling suka suasana seperti sekarang, begitu hening menenangkan. Waktu yang terasa pas untukku, mencurahkan seluruh rasa kepada Sang Pencipta. Tidak ada tempat yang bisa kujadikan tempat curahan hati selain padanya. Aku bisa curhat bebas tanpa ada yang kututupi dan kusembunyikan. Semua ini menjadikanku seperti suntikan kekuatan dalam menjalani hari-hari. Karena setelah sesi curhat, sungguh hati ini menjadi sangat tenang. Sebelum menjalani rutinitas harian, aku menyempatkan untuk berolahraga. Cukup di rumah dengan gerakan-gerakan ringan yang kubisa. "Teh, aku ikut gabung ya," usul Marwah, sambil mengikuti gerakanku, yang dijawab oleh senyumanku. Aku mengambil minum dan duduk berselonjor meluruskan kaki. Setelah menyelesaikan olahraga, tubuhku terasa ringan dan bugar. Marwah ikut duduk di sebelahku dan meminum minumannya dengan nafas ngos-ngosan. "Teh, udah siap rumah tangga belum?" tanyanya yang sukses membuatku menyemburkan minuman dengan pertanyaan dadakan tanpa mukadimah itu. "Maksud kamu?" tanyaku sambil mengernyit aneh dengan pertanyaannya. "Lah, malah balik nanya." "Teteh gak ngerti?" Aku semakin bingung dengan arah pembicaraannya. Marwah terkikih kecil. "Kalau ada seorang lelaki yang mau menikahi teteh, apa teteh udah siap jadi istri?" Aku ngerti akan kemana arah pembicaraan ini. "Memang siapa yang mau nikahin teteh? Kamu jangan ngaco pagi-pagi," ucapku sambil beranjak. "Teteh mau mandi dulu, kamu juga cepat mandi. Habis itu kita sarapan dan langsung berangkat ke rumah produksi." Mencoba menghindari pertanyaan Marwah yang kulihat ada raut kecewa di wajahnya. Aku tidak tahu lelaki mana yang Marwah maksud yang ingin menikahiku. Sudah ada beberapa lelaki yang mengajakku ta'aruf, bahkan yang ingin langsung menikahiku. Tapi aku masih belum mau menerima ajakan mereka satupun. Bukan apa, hanya saja belum ada yang bisa menggerakkan hatiku dari banyaknya pria yang mendekati. Keinginanku tidak muluk-muluk. Aku ingin suatu saat nanti hidup dengan lelaki yang kukasihi, dan ia pun mengasihiku. Saling menerima kekurangan masing-masing, saling mencurah rasa, dan lainnya. Intinya, aku ingin menikah sekali seumur hidup dengan lelaki yang sama. Dengan begitu, sebelum menjalani semuanya, aku harus benar-benar yakin dengan lelaki pilihanku nanti. Bukan maksud pemilih juga, hanya saja aku terlalu penakut. Aku ingin menyebut kebahagiaan yang sempurna, meski aku tahu tidak ada yang sempurna.
Salahkah aku bila ingin mengisi kekosongan hati dengan lelaki tepat pilihanku? Aku takut ditinggal lagi. Sudah cukup hidupku yang sebatang kara karena ditinggal orang tua dan nenek. Aku tidak mau harus ditinggalkan oleh orang terkasih untuk kesekian kalinya. Meski aku sadar semua adalah takdir Tuhan dan semua sudah ada yang mengaturnya, tapi sisi manusiawiku yang menginginkannya. Aku ingin merasakan kebahagiaan dan kehangatan dalam keluarga yang lengkap, seperti yang orang-orang rasakan. Dan aku tidak mau keturunanku merasakan hal yang kualami. Di tempat lain, seorang pemuda yang baru mengisi seminar keluar ruangan. Langkahnya terburu-buru, membuat heran rekannya dengan hal yang tidak biasa itu. Pembawaannya yang kalem dan dingin pasti membuat siapa saja heran dengan sikapnya kali ini. Pemuda itu seperti ingin memastikan sesuatu. Dengan tak sabar, ia langsung menghubungi seseorang. Setelah memastikan di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, panggilan berdering dan belum ada jawaban. Ia semakin tak sabar. Hatinya berdebar menunggu panggilan diangkat. Tapi tak kunjung ada jawaban di seberang sana. Ia ulangi lagi dan lagi. Setelah panggilan ketiga, barulah diangkat panggilannya. "Kamu kemana aja? Ngapain lama banget jawabnya?" tanya pemuda itu kesal. Sabar dong, aku lagi meeting sama Teh Tari." Hatinya berdebar hanya dengan mendengar namanya. "Gimana, kamu udah tanyain? Dia udah siap belum?" "Belum," jawabnya singkat. "Hah? Makanya cepat pulang, aku gak mau jadi macomblang. Usaha sendiri, jangan lama-lama pulangnya. Keburu disundul orang tahu rasa," jawabnya sarkas. "Udah, aku mau lanjut meeting, belum selesai. Assalamualaikum," ucap di seberang sana dan mematikan sambungan. Pemuda itu menghela nafas. Ia bukan tak ingin usaha sendiri. Selama ini, ia mati-matian tak menyapa gadis itu langsung, baik melalui sosmed atau ketika ia pulang. Hanya saja, ia menunggu waktu yang tepat. Ia tak ingin berkhalwat dengan lawan jenis terlalu lama. Selama ini, hanya dengan menanyakan kepada adiknya mengenai kabar dan keseharian gadis itu, sudah cukup baginya. Entahlah, semenjak mengenal gadis itu, hari-harinya tak sama lagi. Selama ini, pikirannya selalu dicurahkan untuk buku-buku dan pelajaran. Tidak ada waktu untuk main-main layaknya anak muda seperti berpacaran. Ia hanya ingin menjaga hati dari yang haram. Lagian, selama ini belum ada gadis lain yang bisa membuatnya berdebar seperti pertama melihat gadis itu. Ya, gadis itu adalah cinta pertamanya dan akan dijadikan cinta terakhirnya juga. Selama ini, ia hanya bisa meminta kepada yang mempunyai gadis itu, berdoa kepada Robnya. Entah pepatah atau apa, ia pernah membaca, "Jika menginginkan seseorang, pintalah kepada Robnya." Seperti Sayyidina Ali meminta Fatimah kepada Robnya. Gantungkan harapanmu hanya pada Allah.
karena Dia Sang Maha Pembolak-balik hati. Pemuda itu beranjak dari duduknya. Bukan tak ada alasan, ia menyuruh sang adik untuk menanyakan hal tersebut, karena sebentar lagi ia akan pulang dan sudah waktunya untuk menjalankan ibadah lainnya, yaitu menikah.